Cerita Priksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Priksa ID. Halo, selamat datang di Cerita Priksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif. Kali ini bersama saya Emosi Tepu dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Adit. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Adit. Thank you Bang Emo atas waktunya. Sama-sama Mas, dari Vida. Vida ini fun fact ya teman-teman ya, merupakan salah satu pionir dari digital signature di Indonesia. Tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan lagi dong. Mas Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, sehat ya. Tadi ke sini naik apa Mas? Motor, mobil? Transportasi online. Wih, di Karena- pecinta ijo-ijo nih. Sama Sesuai lah, kayak temanya. bener, logonya Priksa, Vida sama-sama hijau. Hijau Betul. baik-baik semua, positif semua. Betul. Support hijau. Oke, sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Boleh Mas kita langsung masuk ke pertanyaan nih, biar nggak banyak basa-basi nih. Iya. Menarik nih Mas, karena kali ini kita akan membahas seputar tentang digital, Iya. terutama untuk Vaskes dan Fasyankes di Indonesia, untuk Betul. nakes mohon maaf begitu. Jadi sekarang udah mulai gencar kan yang namanya digital signature dan sangat-sangat dibutuhkan banget untuk Fasyankes dan nakes di Indonesia begitu. Mungkin untuk next pembahasan kita bakal bahas ya Mas ya, lebih detailnya seperti apa. Cuman kalau boleh tahu Mas, Vida itu sudah berdiri dari tahun berapa sih Mas? Kita aktif dan beroperasi di 2018. Ya. Di mana memang start sebagai perusahaan yang membantu verifikasi di masyarakat secara digitalized. Jadi semuanya bergerak dengan cepat, dengan otomatisasi, dapat dikontrol dan dapat diakses oleh semua orang. Oke. Semua orang yang dimaksud adalah setiap orang bisa mengakses dirinya masing-masing. Oh, Seperti itu. berarti tanpa ada batasan ya Mas ya? Iya, dia harus, karena gini Mas Emo, kenapa Vida hadir itu untuk memastikan aktivitas di dunia digital kita itu diakses, contohnya punyaku, itu ya aku yang bisa ngakses, bukan orang lain. Oke. Teknologi apa yang kita gunakan? Biometric verification kita. Biometric Iya, verification. jadi kita memastikan orang tersebut lah yang mengecek, jadi dataku nggak dipakai sama orang lain. Karena kan banyak kasus ya. Bener. Banyak banget kasus, jadi data kita digunakan sama orang lain untuk kepentingan mereka. Ya. Banyak faktor, mungkin yang paling hits di awal tahun atau awal-awal Vida berdiri adalah untuk di financial industry. Oke. Jadi di financial industry financial industry apapun pasti kan ada fraud ya di sana. Ya. Nah, Vida hadir untuk mencegah fraud tersebut. Jadi kita membantu di financial industry untuk memastikan bahwa di early stage orang masuk nih ke financial industry tersebut, misalnya ke banking, multi finance, or apapun itu financial industry-nya, dia sudah terverifikasi bahwa itu adalah milik dia. Jadi segala aktivitasnya nanti si banking atau financial industry tersebut ada aktivitas dari orang itu, dia nggak ada lagi pertanyaan itu bukan saya, Oke. itu bukan saya, atau saya tidak pernah melakukan itu, karena semuanya sudah dilihat di awal. Oke. Seperti itu. Ada historikalnya semua Yes, ya Mas ya. betul. Oke. Menarik nih Mas. Tadi kan kita udah banyak bahas soal digital Iya. begitu. Ada biometric verification dan Betul. kawan-kawannya. Mungkin boleh dijelasin Mas secara detail. Vida ini produknya ada apa aja sih selain digital signature atau mungkin biometric verification tadi begitu. Mungkin boleh dijelasin Iya. Mas. Jadi Vida sendiri memiliki fokus di 3 pilar Mas Emo. Ya. Di verifikasi, karena kita dasarnya adalah PSRE, lalu verifikasi itu memiliki produk lanjutan, yaitu autentifikasi untuk memastikan akses terhadap datanya dia tuh hanya dimiliki oleh orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah digital sign. Oke. Di mana digital sign sendiri itu sudah ada peraturan yang mengatur kalau di Indonesia dia harus yang terverifikasi. Oh, udah ada Mas. Sudah ada, itu sudah diatur di Undang-Undang ITE juga, bahwa memang harus dipastikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik untuk aktivitas digital, entah itu tanda tangan digital atau autentifikasi, itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Oke. Jadi udah pasti nih tanda tangannya, kalau Mas Emo melakukan tanda tangan itu udah pasti Mas Emo. Oh. Gak bisa dilakukan sama orang lain. Dengan apa? Kita tes lagi ketika dia mau melakukan tanda tangan dengan biometric authentication-nya. Oke. Sangat simple dan jitu ya Mas ya untuk betul, verifikasinya. Betul. Mungkin Mas, aku tertarik banget sih
bahas tentang tanda tangan digital. Kenapa harus tanda tangan digital? Dan kenapa harus mulai menggunakan tanda tangan digital begitu? Apa nih triggernya nih? Mungkin kalau kita mundur lebih jauh ya di ngomongin di tahun 2015 ke 2020 atau 2019 semua digitalisasi konsepnya adalah speed up dan paperless. Nah, speed up dan paperless ini sudah dicoba dilakukan dengan berbagai macam cara, lalu end up-nya adalah tetap butuh tanda tangan. Mungkin di masa-masa COVID semua tahu bahwa ada e-signature di mana memindahkan tanda tangan yang kita coret-coret, mungkin dulu masih bisa dari handphone dicoret-coret gitu ya di Adobe atau di aplikasi lainnya. Nah, kalau sekarang di Indonesia sudah keluar peraturan itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Benar. Karena mungkin gambarannya ya Mas ya, kalau kita ngomongin proses yang dulunya, ketika kita melakukan tanda tangan di financial industry atau dimanapun itu, kita akan diminta KTP-nya. Tanda tangannya sama nggak dengan di KTP? Dilakukan penilaian oleh orang tersebut. Seperti itu. Tapi di sini Vida membantu proses-proses tersebut dengan kita memverifikasi dulu. Dia benar nggak sih orang yang terdaftar? Karena kan KTP di Indonesia bisa jadi ada 1-2 oknum yang menggunakan pemalsuan penggantian foto, penggantian nama di dalamnya untuk dapat akses terhadap orang tersebut. Kita memastikan itu memang dari orang tersebut. Dan proses digitalisasi sekarang untuk lebih speed up lagi untuk proses dokumentasi, tanda tangan digital itu sudah dilakukan di banyak platform. Jadi platform-platform tersebut terintegrasi dan menyambung dengan pengecekan di Kominfo. Jadi kalau udah ada yang namanya tanda tangan digital Mas, itu bisa dicek di web PSR-nya Kominfo. Oh, ada memang web halaman resmi yang. Oke, itu di mana Mas? Kalau boleh ngeceknya Mas? Di search saja www.psre.kominfo. Nanti dia akan keluar link untuk pengecekan dokumennya. Wow, keren banget nih teman-teman. Ini informasi baru sih, ini fun fact banget nih. Sedangkan balik lagi ke tahun-tahun tersebut muncul namanya e-sign atau e-signature. Di mana tanda tangannya yang penting dilakukan di media elektronik. Entah itu di handphone, di iPad. Nah, tanda tangan tersebut digunakan dan masih ada yang dilakukan sama orang lain juga. Untuk mempermudah proses tersebut dipindahkanlah atau ditambahkanlah proses verifikasi. Berarti e-sign sama digital signature tuh sebenarnya sama atau beda sih Mas? Kalau misalnya beda itu bedanya di mana sih gitu? Bedanya adalah ketika e-sign itu biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen simple di mana sama tahu proses internal di sebuah organisasi. Di mana orangnya ketika ada pertanggungjawaban ya pasti dia karena ada proses kontrol internal. Dan biasanya dilakukan tetap direct di mana nih kayak aku sama Selmo sekarang dilakukan nih. Nah, itu tetap direct dilakukan, itu masih bisa. Tapi biasanya untuk dokumen yang sensitivitas hukumnya kecil. Begitu berhubungan dengan sensitivitas hukum yang lebih luas lagi, maka dia dilakukan proses digital signature atau tanda tangan elektronik terverifikasi. Di mana aku sama Selmo udah ngobrol nih, kita kan tanda tangan dokumen A, B, C, D ya. Mas Selmonya, yaudah Pak, kita sediakan dulu tanda tangannya. Lalu Mas Elmo keluar, kita ketemu misalnya udah di rumah masing-masing, nih Pak dokumennya saya kirim ya, udah oke Pak, dilakukan tanda tangan digital untuk memastikan bahwa aku juga membaca dokumennya dan oke akan dokumen tersebut. Oke. Ini boleh aku contohin sedikit Mas ya, berarti misalnya kayak di Fasiankes nih di rumah sakit misalnya, dokter dengan perawat, tanda tangan, itu berarti pakai e-sign bisa ya? Oke, tapi kalau misalnya dari rumah sakit ke pasien, atau rumah sakit ke rumah sakit atau ke BPJS lah kita bilangnya lah, itu berarti harus pakai digital signature. Betul. Karena pertama mungkin dokumennya hanya di internal, tapi ruang lingkupnya secara hukum jadi lebih luas. That's why membutuhkan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik terverifikasi. Betul karena memang banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan dari rumah sakit atau dari Fasiankes lah gitu. Sebenarnya apa sih Mas bedanya e-sign sama digital signature? Kan sama-sama digital nih gitu. Cuman peruntukannya untuk apa aja nih gitu. Betul. Makasih Mas Adit sudah dijawab. Luar biasa nih. Udah daging banget nih, baru mulai berapa menit podcastnya 5 menit mungkin kali ya. Udah daging banget pembicaraan nih. Mungkin Mas, aku boleh bertanya. Tadi kan kalau digital signature atau e-sign itu kan sebuah tanda tangan yang memang bisa diverifikasi ya kan oleh PSRE tadi betul ya? Betul. Nah, kalau misalnya dibatalkan tuh apakah boleh sih Mas sebenarnya kalau untuk tanda tangan digital atau e-sign itu begitu? Iya, sebenarnya selama dokumen itu sudah terjadi dan sudah terdaftar di Kominfo, ketika di routing itu akan tetap ada di sana. Bukannya tidak bisa dibatalkan, bahkan dokumennya ketika ada perubahan satu kata, satu huruf, atau ada
ada hal yang inject di dalam dokumen tersebut, penambahan halaman misalnya, penggantian halaman, secara seal atau yang melindungi dokumen tersebut dari perjanjian atau ketentuan yang sudah diatur di awal itu akan break, Mas. Gitu. Jadi dokumen yang diubah dan diupload kembali itu nggak akan diakui sebagai dokumen digital terverifikasi. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ada typo kayak gitu solusinya apa, Mas? Misalnya kalau ada typo dalam sebuah dokumen biasanya kan addendum ya? Iya, begitu. betul. Prosesnya memang addendum. Oh. Jadi memang ada proses penandatanganan dokumen kembali agar historicalnya juga terjaga. Oke. Jadi kita juga membantu proses pencatatan historicalnya kan. Kapan ditanda tangan, kapan dilihat, hal-hal seperti itu bisa kita lihat juga. Oke. Dari proses tanda tangan digital terverifikasi. Berarti di FIDA semuanya ada ya, Mas ya? Iya. Historical dari awal sampai akhir ya? Betul. Wah, mantep banget memang. luar biasa. Mas, mau nanya nih Mas, tadi kan aku udah sempat nanya-nanya nih soal apa itu e-sign, digital signature, ada mungkin produk-produk yang dijual atau dibuat oleh FIDA apa saja begitu. Mungkin aku mau nanya sedikit Mas tentang bagaimana sih sepak terjang untuk implementasi di seluruh lapisan masyarakat untuk digital signature atau e-sign ini begitu. Pasti ada tantangannya dong. Betul. Boleh dong Mas cerita sedikit tantangannya gimana sih? Kalau Iya. cerita banyak juga boleh nih. Pasti banyak yang penasaran nih. Karena tantangannya seperti apa Betul. gimana Mas? Jadi kalau ngomongin tantangan di Indonesia pertama adalah dari segi bagaimana penyampaian informasi terhadap pentingnya perubahan dokumen dengan dari e-sign ke digital signature, transformasikan ke sana ya Mas ya. Itu adalah lebih ke arah ketika nanti berkaitan dengan hukum. Karena quote and quote FIDA di sini berdiri seperti notaris digitalnya. Jadi kita membahasakan diri sebagai notaris digital di mana kita memastikan orang tersebut adalah orang yang benar. Karena lembaga kekenotarisan kan memang memastikan adalah penandatanganan tersebut ditandatangani oleh orang yang benar. Seperti itu Mas Emo. Dan kita terus berusaha untuk mengimprove prosesnya karena penyesuaian ya. Balik lagi ketika kita terjun ke sebuah industri atau sebuah market, maka butuh penyesuaian satu sama lain. Oke. Mulai dari prosesnya, harganya, serta komitmen supportnya. Itu yang dijaga sama FIDA, service kita. Gitu. Komitmen dan service ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Komitmen dan service nggak hanya tentang respon Mas Emo. Iya. Tapi bagaimana menghadapi atau mensolusikan painfulnya dari mereka. Wah. Jadi Dalam nih, dalam nih. yang harus dicari adalah painful di setiap industri kan. Ya bener. Karena orang-orang biasanya kalau ngomong solusi kan kadang-kadang mereka melihat solusi dari si pelaku atau si yang ngebuat Betul. Platform tersebut, tapi nggak Betul. ngelihat dari sisi konsumennya seperti apa. Betul. Gitu. Kalau relate sama health industry gitu ya Mas ya, atau di dunia kesehatan, itu karena banyak perbedaan kan. Jadi prosesnya banyak banget penyesuaian. Butuh berkembang terus untuk sampai ke satu titik di mana itu semua sudah bisa di-apply di setiap fasilitas kesehatan. Bener. Jadi kita juga berkomitmen untuk nge-support itu. Oke. Dari sisi kita mulai dari keamanannya, karena memang FIDA bergerak untuk memitigasi resiko serta memastikan keamanan, maka perusahaan kita berkomitmen untuk apa yang bisa kita lakukan bareng. Oke. Wah. Mas, nanya lagi dong. Nih, Boleh. kayak banyak nanya gak apa-apa ya Mas? Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Mas, kalau tadi kan kita sempat bahas sedikit ya, pengimplementasian digital signature atau e-sign di Fasiankes atau Nakes begitu. Yang mana sekarang kan baru-baru mulai nih ya kan, baru-baru booming dan kabarnya juga sebentar lagi bakal ada pengesahan juga lah terkait undang-undang dan kawan-kawannya. Cuman sebelum itu sektor mana aja sih di Indonesia khususnya yang sudah memang paten menggunakan e-sign atau digital signature begitu? Iya. Kalau kita ngomongin balik dulu mungkin ke transformasi digital ya Mas ya, yang sudah melakukan paling mungkin di awal-awal banget itu adalah financial industry. Oke. Even itu banking, multi-finance, insurance itu sudah melakukan transformasi tersebut untuk lebih paperless. Tahun berapa itu Mas mungkin kalau boleh tahu? Kalau kita ngomongin dari mobile apps kayaknya udah lama banget sih Mas kita ngerasain ya. Mungkin dari zaman kita sekolah tuh udah ada kali ya. Di 2010 ke bawah tuh udah ada mobile apps. Itu kan proses di awal. Tapi kalau ngomongin transformasi dari paperless jadi digital itu mulai hits di mungkin 2015, 2016. Seperti itu. Ditambah
makin up-nya ketika kita semua merasakan yang namanya pandemi. Pandemi kemarin ya. Pandemi kita di rumah, dokumen harus tetap jalan, secara peraturan itu harus tetap dilaksanakan, maka semuanya dilakukan melalui online seperti itu. Itu push factor itu membuat hal-hal yang tadinya adalah karena urgency harus dilakukan jadi harus lebih diperbaiki dengan apa-apa yang lebih pasti dan lebih berkekuatan hukum seperti itu. Iya. Ibaratnya kemarin pandemik tuh blessing disguise lah ya. Iya. Banyak yang berevolusi jadinya. Betul. Karena dengan adanya pandemik itu ya. Terus faktornya kan kita nggak tahu dari mana ya. Iya benar. Ya, pandemi salah satu yang ngebuat transformasi digital berlaku di hampir setiap segmen kehidupan. Segmen kehidupan benar. Benar. Segmen kehidupannya kan nggak cuma ngomongin healthcare juga di financial industry doang, enggak, tapi di transportasi. Iya. Semuanya yang tadinya kita masih bayar cash mungkin di tol ya. Iya. Sekarang udah harus tapping. Ya harus tapping. Iya. Bisa enggak. Semuanya udah otomatis gitu. Bahkan di beberapa mall atau tempat-tempat makan gitu emang udah harus cashless semua, nggak bisa uang lagi. Iya. Jadi uangnya dipindahkan di transfer digitalnya. Iya. Bahkan Menarik. kalau ngomongin itu kan skup besar ya Mas ya. Iya. Tapi di jajanan hari-hari kita mungkin beli cilok atau beli cilor gitu ya. Itu salah satu yang udah ada tuh yang namanya QRIS di sana kan. QRIS, iya. Jadi semua udah transformasi digital. Bagaimana itu semua diabsorb dan diamankan, tidak hadir di situ. Iya. Wah ini menarik sih Mas untuk pembicaraan terutama untuk yang digital tadi ya. Tapi Mas kalau misalnya kita balikkan lagi ke sektor kesehatan khususnya Vaskes. Nah sebenarnya apa sih alasan mereka butuh e-sign atau digital signature ini begitu? Alasan konkretnya begitu Mas. Mungkin biar bisa menjadi edukasi juga untuk teman-teman Vaskes atau nakes baik itu rumah sakit ataupun klinik begitu. Dari apa yang saya lihat, saya dengar dan kita semua tahu gitu ya Mas ya, bahwa proses pandemi kemarin membuat satu orang tuh harus memiliki akses terhadap satu kesehatannya dia. Pencatatan akan apa yang dia lakukan di dunia kesehatan. Sebenarnya wacana ini udah ada mungkin dari 2015 ketika saya pertama kali bekerja di sektor insurance. Kita sudah melihat bahwa nantinya semua akan ada jadi satu. Mungkin saat itu di start dengan ada satu perusahaan yang menjadikan akses itu semua akan jadi satu. Contohnya mungkin di Amerika gitu ya Mas ya. Kalau di US sana satu KTP itu udah menempel ke berbagai macam faktor. Salah satunya berbagai macam segmen lah ya. Salah satunya adalah industri di healthcare atau industri kesehatan, di mana industri kesehatan ini juga itu nggak cuman ngomongin dia kemana, ke rumah sakit mana, ke klinik mana, tapi itu ke akses terhadap pemeriksaannya dia. Jadi ketika nantinya, kalau saya ngelihat end up goal-nya adalah ketika nantinya seseorang itu kan mungkin biasa periksa di rumah sakit A, B, C, D gitu ya, atau di rumah sakit A, tapi dalam satu kondisi dia bisa jadi perlu ke rumah sakit B karena satu dan lain hal, mungkin kondisinya dia lagi berpergian keluar kota, atau itu yang terdekat dari rumah dia, maka historical dari apa yang dilakukan sama rumah sakit B, rumah sakit A tersebut itu dapat dilihat. Contohnya mungkin ada alergi obat. Kan kita selalu ditanya tuh Mas kalau ke rumah sakit kan, ada historical alergi obat nggak? Nggak semua orang bisa mengingat itu. Iya benar kan? Jadi ketika dia mengakses dokumennya yang dimana dicatat tadi dikasih informasi bahwa dia alergi sama obat A. Kan impactnya banyak tuh. Jadi nggak bisa obat apa. Dan dia misalnya mau penanganan A, tapi sebelumnya udah ada penanganan yang B ini nih. Dia akan melihat analisanya lebih jauh. Justru ini akan membantu di rumah sakit untuk membuat analisanya lebih presisi lagi. Karena historikalnya ada, nggak sekedar mengingat. Benar. Kalau ngomongin dulu kan pasti ditanya pernah punya penyakit ini enggak? Sedang sakit ini enggak? Dalam 3 bulan terakhir ini sakit ini enggak? Kayaknya end up-nya ya kalau saya lihat ya. End up-nya adalah ketika nanti datang ke satu rumah sakit, pertanyaan-pertanyaan itu akan dihilangkan. Lebih karena saat itu apa? Penyebabnya tuh bisa jadi kan jangka panjang dari yang sebelumnya. Yang kayak gitu-gitu sih Mas yang saya lihat. Benar. Sekarang kan sudah ada rekaman elektronik yang memang sudah disahkan ya kan. Ditambah lagi nanti dengan adanya digital signature atau e-sign di rumah sakit atau di Vaskes yang ngebuat proses lebih cepat ya begitu ya. Jadi
si pasien itu dari administrasi mungkin sampai dengan ke dokter mungkin benar bisa memangkas waktunya lebih cepat lagi ya Mas Betul. ya. Iya sih. Kalau di rumah sakit mungkin proses killing adalah ketika mau pembayaran kan. Iya. Nah, jadi iya, semua iya. itu sudah dipastikan orang itu sudah tahu dia Benar. ngapain aja Benar. dengan dia melakukan tanda tangan digitalnya. Benar Mas. Tapi kalau boleh tahu Mas, untuk kalau misalnya nanti dari Fasiankes baik rumah sakit ataupun klinik mengaplikasikan digital signature di dalam kehidupan mereka ya, itu kira-kira bisa memangkas cost keuangan mereka juga nggak sih begitu? Sebenarnya lebih mahal untuk pakai konvensional atau digital sih begitu? Gimana analisanya Mas? Oke, kalau kita ngomongin terhadap hal cost gini ya Mas ya, Mm-mm. itu banyak hal yang bisa dilihat sih dari hal tersebut. Iya. Pertama, pertama biaya yang akan pasti terkos adalah biaya percetakan. Oke. Biaya percetakan itu jadi akan sangat turun. Ditambah dokumen RME atau dokumen rumah sakit yang sudah ditransformasi itu kan harus di-keep. Kalau dulu kita butuh satu ruangan besar untuk nge-keep dokumen tersebut. Karena pasien mungkin yang datang akan repeat ya Mas ya dalam 1 Iya, tahun. benar. Tapi orang tersebut sekalinya melakukan pengecekan tuh banyak banget tuh dokumennya. Tebel-tebel gitu kan akan ada dalam satu file. Iya. Dan untuk melakukan efisiensi cost, biayanya pilihannya rumah sakit adalah biasanya kalau nggak sewa gudang, dia nge-build sendiri gudang. Padahal ketika ini dirubah menjadi contohnya ruang kesehatan lain atau laboratorium, mungkin bisa ada function itu tambahan di rumah Iya, sakit, which is menambahkan fasilitas di rumah sakit. Benar. Dan biaya-biaya tersebut bisa di-kill ketika Benar. semua sudah ditransformasi secara digital. Dan dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang disimpan tersebut adalah dokumen yang sudah terdaftar, diverifikasi dan dicatat sama negara juga kan. Iya. Jadi untuk cost dan biaya memang aku setuju banget sih Mas. Itu lebih ngebuat semuanya lebih terhitung lah begitu ya kan. Lebih terhitung dan lebih teranggarkan lah begitu. Mungkin yang sedikit tambahannya Mas Emo, banyak vaskes yang agak kaget di awal ketika transformasi digital biayanya besar. Iya. Tapi coba ditarik bertahun-tahun deh ke depannya gitu. Iya. Itu akan sangat low dibandingin kita memaintain apa yang ada sekarang. Bener mas. Karena salah satu silent killernya untuk biaya itu memang sebenarnya kertas ya kan. Iya. Ya kertas orang mungkin mikirnya kayak yalah stok kertas doang, revisi nggak apa-apa kali gitu. Tapi kalau misalnya jadinya 1 rim berpuluh-puluh rim itu kan lumayan juga kan mas ya. Gitu. Nah berpuluh-puluh rim mas kalau satu proses selesai. Iya. Kalau ada yang salah. Itu dia maksud atau saya. ada yang dalam proses yang teknikal banget lah. Iya. Tintanya misalnya ternyata low jadi nggak ke-print semua. Itu harus nge-print ulang lagi. Bener. Kalau itu udah ada dalam satu form, ya form tersebut harus di-print ulang lagi. Bener mas. Ini menarik sih. Karena intinya ya kalau misal untuk kita bisa berhemat kertas kan berarti kan kita bisa menyelamatkan lingkungan juga mas ya. Betul. Mungkin itu nanti bakal di pertanyaan selanjutnya mas. Karena ada pertanyaan selanjutnya nih yang dari tadi aku pengen tanyain banget. Karena kan tadi mas sudah bahas soal fraud ya. Fraud tentang file begitu kita bilangnya. Mungkin bakal ada pertanyaan nih yang ada di benak teman-teman Fasiankes atau Nakes begitu. Kalau misalnya untuk tanda tangan digital sudah seberapa amankah tanda tangan tersebut begitu. Lalu bagaimana solusinya kalau misalnya memang seperti yang ada kejadian sekarang ya kayak misalnya penyalahgunaan sistem atau penyalahgunaan tanda tangan itu bisa mas ya itu gimana sih cara untuk mengatasinya begitu? Iya. Mungkin aku tarik mundur ke pertanyaan sebelumnya ya, dimana Mas Emo nanya kenapa sih beda nih penggunaan tanda tangan digital dan e-signature gitu ya. Kalau di tanda tangan digital kita tuh memastikan bahwa orang tersebut yang punya yang punya kuasa atas tanda tangan tersebut adalah dia yang melakukan. Itu yang pertama. Lalu keamanan apa sih? Keamanan dari segi rumah sakit, dari segi pasien. Kalau dari rumah sakit, ketika ada oknum atau ada percobaan untuk merubah isi daripada apa yang ada di rumah sakit untuk menguntungkan salah satu pihak, itu terjaga mas. Karena ketika dites dokumennya, saya bilang tadi, bentuknya bukan adendum nih, tidak disetujui kembali. Maka dokumen tersebut tidak akan diakui. Ketika kita routing, kita cek ke websitenya Kominfo, itu tidak akan ada dokumen tersebut. Berarti kalau misalnya di Kominfo, PSR tadi ya, tidak ada dokumennya atau dokumennya fraud,
itu bisa jadi sebagai landasan dasar hukum ya. Iya, Bahwa ini dokumen misalnya kayak disalahgunakan atau apa betul. gitu ya. Begitu pula dari Oke, sisi oke, oke, pasien. oke. Dari sisi pasien ketika ada misalnya satu dan lain hal dibutuhkan ke depannya, Ya. itu mereka juga bisa ngecek sendiri juga. Mereka pastiin bahwa itu punya saya, itu data saya tahu semuanya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau ngomongin security-nya memang kita hadir di sini untuk mengamankan hal-hal tersebut terhadap PDP, penggunaan data pribadi, lalu memastikan bahwa kelanjutan aktivitas digitalnya itu juga aman, itu ada di FIDA. Wah, ini boleh tuh Mas slogan baru. Ingat sekuritas, ingat FIDA. Ya kita memang sebagai fraud mitigation gitu ya Mas ya, kita support untuk Fraud hal-hal seperti mitigation, itu. bener. Sepakat Mas. Menurut Mas nih, ada nggak sih tantangan yang kira-kira bakal mulai dirasakan rumah sakit? Pasti ada dong ya rumah sakit atau klinik begitu kan. Kira-kira tantangan apa aja sih yang bakal mereka rasakan di awal ketika berubah dari konvensional tantangannya menjadi tantangan digital begitu? Iya. Pertama mungkin dari yang positifnya dulu ya Mas ya. Dari yang positifnya adalah dari sisi mereka akan ada persingkatan waktu. Waktunya secara SLA, secara proses itu akan lebih singkat. Ya. Jadi masih bisa mempercepat hal-hal lainnya, bisa diisi dengan hal-hal yang lain. Serta balik lagi ke cost. Costnya pasti akan jadi nilai positif. Iya. Dimana ketika kita tarik jangka panjangnya, itu akan banyak banget efisiensinya. Benar. Dan kalau ngomongin teknologi, selalu ya Mas ya, mahal di awal, murah di akhir. Dimana karena kita sudah implementasi di awal, itu akan semakin menguntungkan buat mereka dengan jangka waktu yang panjang. Lalu yang agak berat tantangannya adalah kita ngomongin soal habit. Ya. Balik lagi ke transformasi digital di kala COVID gitu ya. Kalau itu kan ada push factor orang mau gak mau untuk berubah. Iya, bener Mas. Push factor orang mau gak mau untuk menyesuaikan Benar. dengan jalannya kehidupan yang harus dijalankan gitu ya Mas Emo. Tapi kalau ini mereka harus memaksakan dirinya untuk merubah aktivitas-aktivitas yang tadinya semua paper gitu, yang tadinya semua manual, jadi semua otomatis. Iya. Sekarang gini, kalau kenapa dari sisi Kemenkes itu ada peraturan untuk menggunakan digital signature gitu ya? Iya. Karena memang digital signature di proses penandatanganan sudah dilakukan dan diwajibkan untuk terverifikasi terlebih dahulu, memastikan tanda tangannya tidak disalahgunakan. Lalu kenapa harus ada tanda tangan digital? Atau kenapa lebih baik ada tanda tangan digital? Karena prosesnya kan sekarang di 2019 sudah RMA gitu ya, semuanya sudah didigitalisasi. Jadi kalau ada proses printed lagi, melakukan tanda tangan, transformasinya jadi nggak jalan secara keseluruhan. Dan penyesuaian ini diharapkan teman-teman Vaskes bisa menyesuaikan diri, mengakselerasi, karena ini sebuah improvement Mas. Iya. Nilai positif yang gimana ke depannya akan lebih baik. Beberapa negara lainnya sudah melakukan, Korea, China, dengan proses semua terverifikasi jadi satu, jadi kemudahan, melakukan penganalisahan juga lebih mudah. Itu nilai-nilai positif yang ada. Mungkin aku pernah bahas sama Periksa, nanti bisa dilihat. Atau ikut session-sessionnya Periksa lainnya. Widih, boleh. Boleh itu Mas, menarik tuh Mas. Tadi bahasa seputar improvement ya, gitu ya. Karena ya namanya improvement pasti akan ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan lama yang dirubah untuk menjadi lebih baik lagi begitu ya kan. Betul. Apalagi dari segi pemerintah juga sudah mewajibkan, ya otomatis ya pemerintah kan ingin negara ini bisa maju juga masa ke depannya gitu ya. Dan diharapkan dengan adanya e-sign ini, digital signature ini bisa semakin memudahkan seluruh lapisan masyarakat supaya lebih praktis lagi begitu. Nah Mas, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih proses implementasinya untuk pengaplikasian digital signature atau e-sign ini di rumah sakit atau di Fasiankes lah kita bilangnya? Iya. Secara proses dengan dari sisi FIDA kita sudah bekerja sama dengan Periksa pastinya. Jadi teman-teman di Vaskes itu bisa langsung menghubungi dari sisi Periksa untuk prosesnya, dan itu kurang dari 1 bulan Mas. Kurang dari 1 bulan. Kenapa? Karena kita ada proses untuk mempermudah juga. Balik lagi kan kalau pindah transformasi digital kan nggak seperti membalikan telapak tangan ya Mas ya. Ada proses penyesuaian dan lain-lain. Kita tetap sesuaikan dengan kebutuhan serta habit yang sekarang ada. Jadi mempermudah teman-teman di dunia kesehatan juga untuk melakukan proses-proses yang harusnya diselesaikan. Bersama Periksa, FIDA dan Periksa kita membantu proses-proses tersebut. Oke, hidup Periksa FIDA. Jadi hard selling nih, maaf ya teman-teman. Enggak.
Enggak. Yang pasti kalau udah sama Priksa di situ ada Vidanya. Gitu. Oke, Kalau gitu butuh ya. Vida ya ada Priksanya. Gitu. Oke, sama-sama hijau. Iya. Sama-sama hijau. Soalnya experience yang pengen dijaga ketika kita melihat digital signature atau penerapannya adalah Mas kemudahan penggunaan. Tidak pindah-pindah aplikasi, Iya. tidak login kembali, Iya. proses yang pendaftaran di awal satu kali selesai, Benar. itu yang kita jaga. Yang goalsnya adalah ingin mempermudah semuanya. Mungkin bahasa Gen Z-nya one stop solution kali Yes, ya. one stop Iya. solution. One stop solution, bener. Mas mau nanya dong. Ini tadi aku dapat pertanyaan dari followers. Followersnya Priksa di Instagram nih gitu. Kalau misalnya Vida ini diaplikasikan di klinik-klinik kecil begitu, atau klinik-klinik yang tempatnya di pelosok atau desa begitu, karena memang banyak mitra kami juga klinik terutama itu di luar Pulau Jawa begitu, seperti di Sulawesi, di Kalimantan. Iya. Nah itu gimana Mas? Apakah bisa juga begitu? Ya. Melalui Priksa, balik lagi melalui Iya. Priksa kita sudah menyediakan juga untuk fasilitas di sisi klinik. Jadi secara sensitivitas mungkin cost gitu ya kita lakukan juga dengan, karena Vida tadi balik lagi berkomitmen untuk ada di Vaskes, kita berkomitmen untuk membantu dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Vida hadir di sini sudah untuk mempermudah. Jadi teman-teman di klinik bisa langsung mengaktifkan tanda tangan digital melalui Priksa. Oke. Kalau Kita udah bisa misalnya ready banget nih. Oke. Kalau misalnya ada Fasiankes, ini kan kita bicara klinik Mas ya. Kalau misalnya klinik nih, kira-kira kalau mau tahu kayak harga-harganya itu bisa cek di mana sih Mas? Websitenya Vida begitu. Nah, untuk klinik dari sisi Vida, kalau terpisah dengan aplikasi yang ada sekarang, Vida memiliki informasi tersebut di websitenya Vida. Oh. Bisa dicek www.vida.id. Lalu kalau mau yang sudah terintegrasi dengan Priksa pun kita punya. Ada ya? Ada. Jadi bisa menghubungi tim Priksa untuk penerapannya, dan lagi ada promo sepertinya Mas. Lagi ada promo. Nah, promonya habis ini deh kayak nanti bakal di sounding di Instagram. Oke, bener ya? nah, bisa dicek teman-teman di Instagramnya Priksa tim nanti. digital marketing bener ya? Ya oke. Mas, ini aku mau nanya soal, dari tadi kayaknya kita belum bahas soal aspek legalnya deh. Mungkin udah, tapi belum di di detailkan lah begitu. Nah, kira-kira kalau untuk legalnya itu sebenarnya kalau untuk Vida ini atau digital signature, e-sign itu bisa kita lihat di mana sih gitu? Ya. Mungkin kalau aku relate sama penerapan tanda tangan digital, bisa lihat di Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 tentang bagaimana dokumen elektronik dilakukan pembubuhan tanda tangan, ada di sana, dan itu relate untuk mendukung mungkin udah bosan banget kali ya dari teman-teman Vaskes kalau ngomongin peraturan Kemenkes tahun 2022 nomor 24 ya 24 ya. ya, mungkin juga lebih tahu gitu ya. Jadi kalau ngebahas ke sana, relate-nya sama pasal 31 apa, di mana ini berhubungan dengan pembubuhan tanda tangan, nah dikuatkan kembali dengan Undang-Undang ITE. Gitu. Jadi sebenarnya sih kayaknya nunggu waktu ya Mas ya, sampai ini nanti akan jadi hal yang disorot sama Kemenkes tentang penggunaan tanda tangan, karena mungkin di tahun kemarin tuh udah di-push banget untuk ganti ke RME kan. Semuanya di elektronik, medical record-nya tuh sudah mulai diimplementasikan, bahkan rumah sakit baru, rumah sakit yang klinik juga termasuk yang difokuskan untuk merubah proses tersebut. Jadi tinggal nunggu waktu aja nih sampai nantinya ini diimplementasikan dan dilakukan pengawasan. Jadi untuk mencoba semuanya, untuk mulai melihat itu seperti apa, kita provide di sini. Oke. Terakhir Mas, kata-kata hari ini untuk Fasiankes atau Nakes yang pingin join Vida, khususnya untuk digital signature dan e-sign. Iya, bagi teman-teman Vaskes yang mau coba atau melihat bagaimana e-sign ini berjalan, itu semua bisa dilihat di aplikasi Priksa. Di aplikasi Priksa sudah ada Vida di dalamnya sebagai one stop solution, dan semoga ini membantu. Dan dari sisi Priksa maupun Vida kita masih terbuka untuk inputan atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Karena digital selalu berkembang, kita harap semuanya bisa berkembang bersama-sama.
Paling itu sih Mas Emo. Amin. Berkembang untuk Indonesia yang lebih maju. Yes, Benar betul. ya kan? Oke. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menemani kita berdua dalam sesi podcast di hari ini. Harapannya semoga peran penting digital signature atau tentang digital bisa menjadi hal-hal positif dan memberikan dampak positif terutama untuk Vaskes dan Nakes di Indonesia. Saya Musa Tepu, mewakili tim yang bertugas pada siang hari ini, izin pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat semua, sampai jumpa lagi di Cerita Periksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif. Terima kasih. Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.